Masih juga Anda ngecemleng, cek sunah manong ngecemleng. Ngotot, ngecebrek. Karena dengan zikir Anda tidak mendadak dapat proyek gede. Karena dengan zikir tidak mendadak warung Anda jadi toko besar. Karena tidak mendadak Anda jadi ahli doa yang jitu. Lalu Anda merasa bahwa Allah baru memberikan imbalan. Kalau kamu ingin tahu imbalan yang sekarang, terangkan apa jangan? Karomah nih, karomah nih. Karomah itu bukan harus terbang. Kaismuan film entem. Waduh, jadi mizwar gitu anaknya. Paling promah. Tong kaismuan atuh mikir. Saya setuju lah film-film begitu mendidik keagamaan. Tapi jangan sampai orang menganggap bahwa karomah itu begituan aja. Mesti bisa masuk ke tanah. Lalu ditonjok dari jauh. Ente mah karomah tinukit. Bukan begitu. Maaf ini kepada kawan-kawan di film ya. Silakan aja Anda. Di ranah Anda. Tapi jangan sampai orang terkelabui. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab. Sudahkah Anda? Anda tadi maghrib zikir? Sudahkah Anda mendapatkan imbalan zikir itu langsung dari Allah sampai kepada diri kita? Sudah belum? Apa itu? Allah mengizinkan lidah Anda menyebut Dia. Itu sudah imbalan. Nun di sana di Suryalaya Tasikmalaya. Ya, kita belajar yuk, saya katakan. Jam 1 bangun, ada yang mandi, ada yang cuma wudhu, maklum di daerah dingin. Sholat tahajud, hajat, tasbih, tawasul, dikir. Kita coba 5.000 yuk. Dikirnya 5.000. Syukur. Ternyata di lahan syukur saja nggak cukup 2.000 itu. Kita dikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dimulai dari rambut dulu lah. Terima kasih ya Allah. La khaliqa illallah. La musawwira illallah. Tiada yang menciptakan rambut kecuali Engkau ya Allah. Sungguh luar biasa rambut ini. Dia tumbuh gulungannya di sebelah mana? Ilaha illallah. Bergeser ke kepala, ke tempurung, ke otak. Bergeser ke telinga, ke mata. Itu yang disebutkan dikir akhirnya hatta nahat qulubuhum linahwi famin azim syanihi lantahi fa usibat mana dhamir syani fa uribat kelani. Seperti orang yang sedang mabuk. Kenapa? Karena bercucuran air mata bukan bercucuran karena ingin itu, ingin ini, sakit oleh si itu, sakit oleh si ini, bukan. Karena berterima kasih ya Allah, kasih berapa miliar telinga ini. Illallah, illallah. Coba, bagi yang belum mencicipi, coba cicipi. Jadi zikir banyak itu bukan mencari pahala dari pengucapan la ilaha illallah. Itu bukan tarekat. Kalau tarekat tidak pernah mencari pahala. Hati-hati. Kalau masih pengen pahala silahkan Anda. Maka Anda di kelas pahala. Bahasa ekstrimnya itu adalah kelas kambing. Ngaberele. Kasih rumput. Kata Imam Syaroni bukan kata saya Pak. Jadi kalau begitu gimana Pak Kiai? Kalau kita nggak diberi imbalan, ada imbalan yang lebih mahal daripada imbalan. Yaitu apa? Sudah terlalu banyak imbalan dari Allah yang kita belum bayar. Kalau kita mengatakan ya Allah, saya belum ke Mekah ya Allah, 30 juta saja ya Allah.
Kenapa engkau belum pernah memberi kepada saya uang sebanyak itu ya Allah? Allah menjawab, kamu gak bisa ngitung. Mata yang kubuat untukmu, kamu pakai udah berapa puluh tahun, kalau sewa berapa miliar, toloy. Ilallah. Lain zakartum. Pak, dengan zikir lebih tajam. Dikir mencari pahala saja diberi pahala. Dingin pengen dikir pengen sorga saja diberi sorga. Kalau dikir pengen Allahnya, apalagi sorganya. Daloy. Kamu menyanjung perempuan karena ingin kopinya diberi kopi. Kamu menyanjung si Iis karena ingin sambalnya diberi sambal. Kamu menyanjung si Neneng karena ingin diberi selampe, diberi selampe. Yang kamu satu orang lagi, saya emang gak mau selampe, gak mau. Gak mau kopi. Memangnya kau apa? Datmu. Aku ingin dirimu, sayang. Ayo. Mau ini cerita seperti jorok tapi tidak apa-apa. Melalui nikah tentu, melalui nikah ya. Yo, mana lebih bangga antara kasih selampe, kopi, sambal dan dirinya? Mana lebih bangga? Zikir yang dididikan oleh pengarsa Abah itu begitu. Ilahi anta. Ya Allah, engkau yang saya bidik, engkau ya Allah. Kamu pengen diberi? Enggak, walaupun kita perlu. Beda sedikit aja. Kalau yang masih rakus, begitu kamu mau ya iya. Kalau yang belajar tarekat, rakusnya disembunyikan. Bukan nggak ada rakus, tapi disembunyikan lah. Kamu mau ini? Oh enggak, enggak. Ini ada kue ini di depan nih. Situ ada Pak siapa namanya? Pak Dedi. Ini kue. Airnya Pak Dedi. Kalau enggak pakai tarekat, pakai kelas biasa, Pak Dedi ini airnya ya. Kalau bisa saya atau langsung rebut aja, saya pinta ya. Itu. Kalau tarekat enggak begitu. Pak Dedi airnya banyak. Memang Pak Dedi ini orang baik tuh. Pak Jejen mau apa? Enggak mau apa-apa. Pak Jejen mau kemana? Mau ke situ. Ini airnya bagus ya. Isinya, tapi tidak pernah tercetus. Kalaupun tercetus dalam mulutnya meminta, kalbunya pasrah. Terserah engkau. Kalau tidak pakai tarekat, meminta sambil memaksa. Kalau dengan tarekat, meminta sambil pasrah. Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah yang melaksanakan semua keperluan. Mau apa kamu? Enggak ya Allah. Pokoknya Allah itu segala keperluan orang itu selalu dipenuhi. Allahumma ya. Iya kan aku kaya. Iya. Kamu mau kemana? Enggak. Ya kira-kira lah kalau pakai gayanya begitulah kira-kira. Allah lebih senang. Jadi adab kepada Allah itu lebih senang dibegitukan daripada dia diatur. Karena kalau kita ngatur dia merasa dia harus mempertuhan kita. Tapi kalau dengan tarekat, dia Tuhan, kita hamba. Jadi kalau begitu Pak Jejen, nanti kita nggak dikasih apa-apa. Lebih cepat dikasih apa-apa oleh Allah. Karena nilainya nilai syukur, bukan nilai minta. Illallah, la ilaha illallah. Dengan tidak bermaksud mengatur memerintah, kita mulai yuk. Di setiap perwakilan ada zawiyah, zikir banyak. Dengan tidak mengganggu usaha, bisnis, urus rumah tangga, jalan terus. Ya, coba hidupkan. Bergilir aja bergilir. Di Sukabumi kami mulai bergilir. Kita buat 30 kelompok. 30 kelompok. Per malam 1 kelompok. Nggak usah banyak lah, 10 orang aja.
tidur di masjid atau di satu rumah khusus. Ya, lalu dia nanti tidur jam 1, jam 12 bangun mandi. Sholat sunat, zikir yang banyak. Jangan mengganggu tetangga, walaupun dalam aturan zikir kita harus keras, tapi pengarsa Abah juga bijaksana, apalagi waktu tidur. Lebih keras artinya lebih terarahnya aja lah, lebih tajam, lebih tepat arahnya. Tidak mengganggu orang yang sedang tidur. Sudah dihidupkan belum di perwakilan masing-masing? Belum. Saya juga tahu belum. Mudah-mudahan bisa dimulai yuk. Jadi ternyata luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Akhirnya Idul Fitri juga. Yang takbir-takbir, yang dikir-dikir. Kan yang bergema di mana-mana takbiriyah. Maka khatib mengatakan takbir bergema di mana-mana. Di seluruh penjuru. Malaikat di setiap lapisan bertakbir kepada Allah. Bagus. Saya mau ngomong, takbir apa baca takbir? Beda. Takbir dengan baca takbir beda. Allahu Akbar, mulut ngomong Allahu Akbar. Belum tentu kalbunya sedang mentakbirkan Allah. Kita sedang ngobrol. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Allah Akbar, tamu asgor. Temen ngobrol kecil. Karena itu, maaf ya, saya mau sholat dulu. Karena Allah Akbar. Kita kadang-kadang sedang nyangkul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau Allahu Akbar, tapi macul terus. Ngomong takbir, apa sedang takbir? Tak kasuriyalaya tuh bisa-bisa takbir hirup deh. Saya saja masih baru belajar takbir, Pak. Karena sering Allah tidak akbar jadi asgor. Yang akbar makanan, tidur, bantal, kesenangan. Akbar, Allahnya asgor. Ini ya, dengan hormat ya kepada seluruh yang takbir Id kemarin. Mudah-mudahan takbir beneran, tidak cuma nyanyi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahillah. Sebelah itu Allah. Ai subuh teh eueuh jelema. Sia teh keur takbir keur ngawih. Dahlah. Baik. Ini kan ceritanya saya ke bawah ya. Hari Jumat Id. Pak, nyebut Id diartikan hari raya juga sebenarnya entah siapa yang mulai ya. Sebenarnya siapa yang mulai? Saya harus mencari masa. Id itu kan kembali. Idul Fitri tingkat 1 kembali kepada makan pagi. Alhamdulillah. Tadinya 30 hari tidak makan. Hari Jumat kemarin makan. Alhamdulillah. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Bagus tadi mana qori kita tadi? Qori kita tadi membacakan surah apa itu? Ar-Rum ayat 30. Ya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Fitratallah. Kalau pakai tarekat, Idul Fitrinya yang barusan. Fitratallah. Apa fitratallah? Setting Allah. Formasi Allah. Allah sudah atur gunung di sini, laut di sini, langit di sini, bintang di sini, semuanya diatur. Quran di sini, ulama di sini, semuanya sudah diatur. Idul Fitri kembalilah pada formasi setting Allah. Maka permainan akan hebat lagi. Kan kadang-kadang kalau sedang main bola ada yang salah tempat kan. Back ke depan. Karena takut bola diambil orang, dibawa terus. Pas nembak bukan pakai ukuran striker, tapi nembak pakai ukuran back, lewat. Terlalu tinggi goblok, memang gua back, biasa di belakang jauh. Pas deket gawang nendangnya sama dengan back. Itu namanya sudah amburadul. Kiper lari ke depan.
Atau gelandang ngambil bola jadi kiper. Itu sudah harus direformasi, dipitrofkan. Pitrof, setting lagi. Di mana mursyid, di mana kita. Ya, dalam itu. Itu harusnya Idul Fitri itu khotibnya itu harus seorang imam, seorang pemimpin besar yang memahami segala urusan manusia. Sehingga Islam itu setelah Idul Fitri menjadi manusianya bertakwa sempurna dan menjadi pengendali peradaban dunia. Saya ulang, apa katanya tadi? Semua yang disebutkan fitrah itu kembali kepada setting Allah, maknanya semua umat Islam menjadi bertakwa sempurna dan menjadi pengendali peradaban dunia. Hari ini kita takwanya asal-asalan, dunia dikuasai kafir. Itu namanya bukan fitrah Allah. Karena kalau fitrah Allah, al-Islamu ya'lu wala yu'la. Hari ini yu'la wala ya'lu. Ya'lu tinggi wala yu'la, tidak bisa dibawahi orang lain sebenarnya Islam itu. Hari ini kita terbalik, kita yang di bawah. Kita yang ditendang, kita yang dipojokkan, kita yang dihantam. Maka fitrahlah kamu. Kembali kepada setting awal. Modal awal adalah kalbu. Di kita terlalu kurang jelas susunannya. Modal awal adalah otak. Sebenarnya tidak salah kalau otak ilmu. Setelah ilmu, tembuskan ke kalbu. Jadilah pengamalan. Kan banyak ngomong, saudara-saudara, apa yang sudah saya jelaskan amalkan ya. Ya Pak Kiai. Tapi buktinya enggak. Kata Kiai, kurang ngajar orang. Kemarin ngomong semua siap mau mengamalkan, buktinya enggak. Kiai jangan marah. Kiai harus belajar ilmu telekomunikasi sedikit lah. Handphone dengan handphone, ini handphone, deket apa jauh? 08 11 11 40 11 Pak Jejen. 08 11 11 50 11 istri saya. Kan dekat. Saya pijit. Bisa cepat nyambung karena dekat atau harus tembus dulu ke satelit? Yang benar ngomong. Tembus dulu ke sana. Baru nyambung ke sini gitu. Oh, begitu. Bukan karena deket ya? Oh, dikira karena deket tembungnya. Dari sini ke sini ini dekat cuma 2 jengkal. Dari kepala, kan ilmu melalui telinga, masuk ke kepala. Untuk jadi pengamalan itu gerak. Geraknya badan, mulut, dan lain-lain. Geraknya badan itu dari kalbu, bukan dari otak. Dari kalbu. Kalbu adalah imam, komandan. Karena itu dari sini harus ke sini. Nah, menggeser dari sini ke sini, ini harus ke sana. Harus ke Allah dulu. Makanya zaman sekarang ngomong di mana-mana, tulisan di mana-mana, pidato hebat, seminar hebat, tapi pengamalan tetap aja sulit maju. Kenapa? Karena memang yang dibidik ini hulu. Pinter bagus. Pinter harus. Tinggi ilmu harus. Tapi tidak dijamin orang tinggi ilmu baik pengamalan. Ada juga yang pengamalannya nggak baik, ilmunya kurang, guys. Masya Allah. Di situ fungsinya Suryalaya. Agar ilmunya para ulama, khususnya Indonesia, umumnya dunia, yang diberikan kepada masyarakat menjadi pengamalan. Maka kiai ahli ngaji tugasnya mengisi pengetahuan, kiai ahli tarekat menyambungkan kalbu ke satelit inti. Harusnya kerjasama, bukan saling jelekkan. Begitu. Nah, ada waliyah Zainab, ada juga siapa tadi? Sayyid Umar Mas'ud. Ada juga Jujuk Tampo yang katanya Cheng Ho dia. Cheng Ho itu pahlawan jenderal dinasti Ming. Yang konon wafat di situ menurut sebagian cerita. Yang jelas
Penulis mengatakan, apakah dalam huruf Arab ada nun, Pak? Ada. Ada titiknya enggak? Di bawah apa di atas? Kalau di bawah menjadi apa? Kalau di atas 2 menjadi apa? Kalau 3 menjadi? Kalau 2 di bawah menjadi? Kalau 1 di atas menjadi? Seorang sufi dari Jawa Timur, ada yang mengatakan, apakah itu bahasa hakikat atau bahasa otak aja, terserahlah. Tapi diangkat dalam buku. Bila mana spiritual ingin hidup di Jawa dan di Indonesia, maka harus berkilau di titik nun tanah Jawa. Pulau Jawa disebutnya nun, Bawean disebutnya titik, kata mereka. Tidak mustahil melalui karomah pengersa Abah, titik nun itu akan berkilau. Amin. Yang kami saksikan kemarin yang baru ada pengersaan Torikot Saman. Orang sana belum tahu itu Torikot. Taunya kesenian Saman. Ada yang bisa Saman? Enggak. Ya, kalau kita dikir segini udah ditertawakan orang, enggak copot tuh kepala. Itu orang belum melihat Saman itu. Kalau Saman itu, hak, 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 hak. Oh, ente syarinya. Nu tukang gidek ya syari. Kalau saya bukan rois, saya juga bisa ketawa seperti Anda di sana. Itu karena saya rois. Ya, saya diam. Saya katakan, bagus. Kegiatan tadi bagus. Itu bukan sekedar seni. Itu adalah torikot. Metoda. Itu dikembangkan di Turki. Berasal dari Madinah. Syekh Abil Abbas As-Samman. Hati-hati. Jangan menyalahkan ajaran orang. Hati-hati. Kita jadi murid Suriah begitu melihat orang. Nang gitu. Tidak boleh. Ya. Tetapi karena dikenalnya baru sebatas seni, maka izin Allah kalau sebatas sampai kepada paham dan talqin, alhamdulillah pengersa. Tapi saya tidak mengatakan sudah hidup pengamalan. Berbeda dengan Aceh. 2 kali kita datang ke sana, karomah pengersa Abah, maka menurut laporan Tengku Zulpan, katanya sih malam Jumat tidak kurang dari 3.000 orang. Rata-rata yang berzikir bersama. Kalau di Bawean belum hidup seperti itu. Tetapi yang jelas, apa itu pemahaman sudah merata sekarang. Pemahaman sudah merata. Mohon doa. Mohon doa. Madura sudah. Oleh pengersa-pengersa, termasuk saya juga ikut ke Madura. Kiai Ali lebih konsen lagi ke sana. Wakil talqin pun sudah banyak di sana. Tidak mustahil ke depan Bawean nanti. Ada salam untuk Aang dari Pak Haji Baidowi Bawean. Ayahanda polisi yang di Jakarta yang dibimbing oleh Aang. Nyambung. Hadirin rahimakumullah, masih ada waktu. Informasi cukup sekian. Barangkali ada hal-hal yang perlu dimudzakarahkan biasa. Yuk. Ya, biasa. Ustadz Pak izin dulu yang paling dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan dan untuk perbaikan dalam pengamalan zikir jahar, karena saya sendiri khawatir dalam praktek zikir jahar ini terdapat syirkil qalbi. Ini fakaifa taqulu la ilaha illallah wa fi qalbika kam ilah kullu syai'in ta'tamidu alaihi wa tathiqu bihi dunallah fa huwa sanamuka la yanfa'uka tauhidul lisan ma'a syirkil qalbi la yanfa'uka taharatul qalb ma'a najasil qalbi. Ini mohon penjelasan dan mohon diluruskan apabila ya termasuk saya sendiri ini dalam praktek zikir lisan masih terbayang macam-macam. Terima kasih. Pertanyaan dari seorang kiai layak berangkat dari isi kitab apa ini? Ya, kitab yang disebut kitab Bazul Ashab itu. Ya, Syekh Abdul Qadir di antara gelar beliau itu, mohon maaf, beribu maaf. Di antaranya Tajul Arifin, Saifullah Al-Maslul, Bazul Ashab.
Masih ada yang lain-lain lagi. Ya, masih ada yang lain-lain lagi. Karena itu saya mohon pengesahan yang memberikan jawaban ini. Nanti saya sharing, saling bantu. Saya memohon dengan sangat kepada Ustadz Faizin untuk menjelaskannya. Kalau ada yang bertanya begitu di perapat, jawabannya gimana? Coba sini, sini, sini. Ini pertanyaannya ini. Ayo, cepat. Saya artikan saja. Fa kaifa taqulu la ilaha illallah wa fi qalbika kam ilah. Fa kaifa maka hale kaya apa taqulu ngucap sapa sira la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah wa fi qalbika lan iku tetep ing dalem atine sira kam ilah utawi pirang-pirang pangeran. Cara bahasa Indonesia, bagaimana kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan di hatimu terdapat bermacam-macam Tuhan. Kullu syai'in utai saben-saben perkara tak kami tukang tetanggenan sapa sira alih ngatasi kai wa tahdiqulan percaya sapa sira kumandel sapa sira bi kelawan kullu syai' dunallah kang selain Allah wa huwa maka utai kullu syai' iku sonamuka berhalane sira. Tiap-tiap sesuatu yang kamu jadikan tendensi dan kamu sangat percaya terhadap sesuatu selain Allah, maka itulah sonamuka, berhalamu. La yang fa'u orang manfaati ka ing sira tauhid lisan ma'asyirkil qalbi sertane syirik ati. Tauhid yang diucapkan oleh lisan tidak ada manfaat kalau disertai dengan hati yang syirik. La yang fa'u orang manfaati ka ing sira tahatul qalb sucine anggota badan ma'ana jasadil qalbi sertane najise ati. Sucinya anggota badan tidak memberikan manfaat kepada kalau disertai hati yang kotor. Itu saja, mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Dengan niat berkhidmat kepada pengersaan, saya akan mencoba ikut memberi gambaran. Kita mengenal istilah syirkun. Bukan sirkus, syirkun. Syirkun pakai sin besar, syirkun. Ketika diucapkannya dengan wakaf menjadi syirik. Dalam bahasa Sunda, syirik digunakan keliru. Syirik itu ketika disambungkan ke iri dengki, gak senang melihat kemajuan orang. Disebutlah syirik. Luruskan oleh Suryalaya, oleh pengersa Abah, dengan hidmah kami-kami. Kalau kita tidak senang melihat kemajuan orang lain, itu bukan syirik. Bahasa Arabnya hasad. Apa katanya? Yang keras, Pak? Contoh, saya praktekkan. Saya punya tetangga beli mobil baru. Saya katakan, oh, apaan mobil baru seperti itu? Nggak perlu. Apa tuh? Anda hampir menyebut syirik, kan? Lidah Anda hampir menyebut syirik. Sebenarnya, ibu-ibu, maaf ya, saya mempraktekkan ibu-ibu. Biasanya di kalangan ibu lebih lancar itu. Gitu-gituan itu. Tetangga beli kalungnya gede. Buat apa? Kayak barongsai. Apa itu? Tuh, jangan hulang hela. Karena yang sudah lebih lancar apa nyebutnya?
Perbaiki mulai malam ini. Salah kalau Anda ke Mesir, ke Sudan, ke Timur Tengah, pasti Anda ditertawakan orang. Indonesia ini kurang gaul kah? Tes. Terus terang aja, terlalu seneng gaul dengan yang lebih bodoh. Kalau orang yang lebih bodoh ngangguk aja kan. Bukan, itu bukan syirik, tapi itu hasad. Nah, dikembangkan lagi ketika dimasukkan kepada syaraka yashriku, itu sulasi mujarrad. Kalau masuk pada sulasi majid, asroka yushriku. Manusianya disebutnya musyrik. Bedakan antara syarik dan musyrik, beda. Kalau syarik bercampur, kalau musyrik mencampurkan. Indonesia terlalu gegabah menggunakan istilah musyrik pada orang lain. Saudara-saudara kita dari salah satu kelompok, tujuannya memang sterilisasi, membersihkan Islam dari syirik dan khurafat dan bid'ah. Tapi ketika kurang pengetahuan, akhirnya membid'ahkan orang yang tidak bid'ah. Mensyirikan orang yang tidak syirik. Nah, sekarang saya mau guyon dulu sedikit. Kalau mau edan-edanan, istilah Profesor Tafsir edan-edanan, dengan Pak Jejen menggunakan istilah musyrik, yuk. Ini ceritanya edan-edanan. Nggak pakai ilmu ini. Ini belum pakai ilmu. Kalau musyrik sekedar bahasa, syirkun campur, musyrikun yang mencampur-campurkan. Maka tukang bakso musyrik. Sebab dia mencampur adukan antara air bakso mie dengan sausin, dengan saus, dengan sambal. Musyrik. Tukang ngopi. Apa? Apa dia? Tuh kan gak berani kamu. Boleh menurut bahasa. Musyrik, tukang kredok. Sambal goreng. Petis. Ayo, edan-edanan yuk. Alah, kamu tahu segitu aja. Yang dimaksud syirik dalam agama yaitu menduakan Tuhan. Di dalam kitab-kitab tauhid, terutama kitab tasawuf, termasuk Miftahus Sudur, disebutkan bahwa ada dua macam syirik dalam agama, bukan dalam bahasa. Ada syirik jali, nyata-nyata mempertuhan selain Allah. Itu syirik jali, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, menyembah manusia, mempertuhan pohon, batu, dan lain-lain, keris, tombak, segala macam. Kalau dipertuhan, itu adalah syirik. Kalau dipertuhan ya, kalau saya punya keris di rumah, lalu saya simpan karena itu warisan dari leluhur saya, Pak Jejen syirik dari mana mulainya loh? Itu di rumahnya ada keris, di rumah kamu juga ada pisau. Kalau gua musyrik, lo musyrik juga. Ya Pak Jejen kan pisaunya, kerisnya besi, situ pisaunya plastik apa? Nggak laku Pak, ngomong begitu nggak laku Pak. Saya punya. Tapi nggak dipertuhan, wong itu benda-benda aja lah. Kalau ternyata dia punya khosiat, oleh Allah disimpani khosiat, bisa saja karena dia didoakan. Jangankan besi, tombak, keris, tongkat buat gembala kambing, bisa jadi mukjizat. Nabi Musa itu bukan begini Pak, datang ke goa lalu tapa. Dia tapa sekian puluh hari, datanglah suara gema angkasa. Wahai Musa, karena kamu telah mencapai tingkat tinggi, kuberikan tongkat mukjizat, jat. Wah! Liar sih. Bukan begitu sayang.
Nabi Musa ketika nampar orang mati, dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, ya kabur ketemu perempuan. Jangan dianggap maksiat dulu lagi. Ini ketemu perempuan, masalahnya perempuan. Mereka sedang mengambil air, gadis-gadis itu. Lalu dibantulah oleh dia kasihan pada orang itu. Akhirnya diambilkan dan dibawalah airnya. Ketika diantar ke rumah si perempuan, ternyata anak Nabi Syuaib. Karena si gadis ini anak Nabi berhati mulia. Abah, orang yang berjasa harusnya diberi imbalan. Ya, akan kuberi imbalan. Hei anak muda, sini, kamu kuberi imbalan. Apa? Tikahi anakku. Aduh. Antara lain kegiatan Nabi Musa selain kegiatan ibadah Yama dan lain-lain adalah menggembala kambing. Untuk menggembala kambing dia pakai tongkat kayu biasa. Ketika beliau dipanggil oleh Allah untuk ke Tursina, ke gua di Gunung Sinai, nyebutnya juga jangan ke Gunung Tursina, aitur teh gunung. Karena tadi omekeun namanya terusnya gitu. Naik. Tur itu kalau bahasa Mesir gunung, kalau Arab jabal. Sina itu Sinai, dataran Sinai. Saya pernah ke sono kok. Duh, legeg. Ayo Pak, tuh kumpul duit apa bareng-bareng yuk. Bukan bisnis umroh. Dianggap ajangan jajan, ajangan kaos bisnis bilis di mana mimitin. Mari bung rebut kembali, tahu? Tahu maksud saya enggak? Nah, syukurlah, sebagian enggak ngerti. Terlalu lama tarekat ditang dari Masjidil Haram. Terlalu lama tarekat diusir dari Jabal Qubais. Syekhut Thariqah, wali-wali Allah dianggap kecil di Makkahul Mukarramah. Tasawuf dibuang jauh-jauh. Tarekat ditendang jauh-jauh. Datanglah kami kelompok borokokok ini. Menghidupkan kembali zikir Thariqah di sana. Manakib khataman Thariqah di sana. Ini namanya maribung rebut kembali. Bukan dengan kemampuan orang-orang lemah kayak begini tuh. Dengan karomahnya semoga. Tuh amin dah ngerti namanya. Itu dia ceskan penting ngerti nih gitu teh. Masalah paham ya. Enggak Pak, bukan bisnis. Ayo. Ayat dari sini nyebrang kita ke Mesir supaya jangan beja we. Nabi Yusuf itu orang Mesir Pak, jadi raja. Yusuf terkenal di Indonesia cuma dua. Satu cakep, yang kedua Ibu Julaiho ngejar-ngejar. Kan itunya yang terkenal. Begitulah kalau orang pahamnya paham luar. Akhirnya ayat Nabi Yusuf jadi pelet. Ente masyuri. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatana aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharun in hadza illa malakun karim. Sakhirli. Gusti peruhkeun hate si eta awewe ka abdi cenah bogoh. Bayangkan Al-Qur'an agung yang begitu tinggi nilainya untuk mengeluarkan bangsa dari keterpurukan dipakai melet awewe di Indonesia. Betapa marahnya Allah sebenarnya pada Indonesia ini. Selalu malah praktek. Ya malah praktek namanya. Salah penggunaan. Harusnya kalau jamu-jamu itu diseduh. Ini orang sakit mata dikasih obat jamu-jamu dipurulukan karena mata anak. Malah praktek, malah makin sakit. Sudah. Syirik jali itu nyata-nyata mempertuhan selain ada syirik khafi. Dalam kitab Sudur disebutkan kama tutahhirul quluba anis syirkil jaliyyi wa kadza tutahhiruhu anis syirkil. Lihat tuh di Nurul Asrar di bawah. Kan ada merek ya. Yang nipak-nipak itu apa pengersa? Nah, ta'awwadhu min khusyu'in nifaq. Apa itu khusyu'in nifaq? Syirkul khafi.
syirkul khafi itu dengan bahasa mudahnya ada penyakit kalbu. Ada berapa penyakit kalbu? Ribuan. Ribuan. Kalau disebutkan di dalam kitab Miftahus Sudur 10-20 itu biangnya itu. Itu biangnya itu, biang keroknya itu. Kalau dihitung semua. Nah, semua penyakit kalbu adalah syirik khafi. Al-Mukarram Ustadz Faizin bimbang. Kalau begitu saya terus-terusan zikir jahar, tapi dalam hati masih ada seperti itu, jadi tidak bermanfaat. Saya hargai, tapi pemahamannya jangan begitu. Pemahamannya bukan begitu. Dalam semua hati manusia biasa, itu pasti ribuan penyakit syirik khafi. Maka dia harus dibuang. Belajar zikir thariqah itu adalah upaya memproses, mengurangi, menghilangkan penyakit-penyakit itu. Jadi bagaimana Pak Jejen kalau saya terus mengamalkan zikir jahat tapi di dalam masih ada? Selama kita dalam upaya, maka di sini yang disebutkan murid murad. Kalau istilah hikam, apa katanya? Kenali istilah itu Pak. Murid murad, rohilin wasilin. Jadi kalau kita berupaya umpama kita jadi anak, ibu jadi ibu saya. Ibu Aminah mana Ibu Aminah? Pinjam nama sebentar ya. Ibu, coba ibu satu berdiri di belakang Bu. Ini harus pakai peragaan seperti ini Bu. Stimulannya kalau nggak pakai peragaan, nanti tadi itu merasa apa manfaatnya zikir. Kalau di dalam masih ada. Hayo nangtung hiji Bu. Satu orang aja berdiri. Terima kasih. Siapa namanya? Rini. Ani. Bu Ani jadi ibu saya. Pak Jejen jadi anak Ani. Saya sedang belajar jalan. Oleh Bu Ani saya digendong, lalu saya disimpan di sini. Tujuannya apa? Tebak. Tujuannya supaya saya, padahal dia tahu jalan saya baru 2 meter. Tapi dia nyimpen saya di jarak 10 meter. Tebak, kamu jangan nonton saya, kamu pinter, Anda juga pintar sebenarnya, bisa. Ayo, apa kira-kira maksudnya? Supaya apakah sengaja supaya saya terjatuh-jatuh? Bukan, kalau dia melihat saya terjatuh-jatuh, dia bagaimana? Dia apa? Itulah. Eng dulu. Pak, kita belajar zikir ini kalau seperti orang berenang keceplak kecimpung aja. Kayaan, jangan dulu. Belum selesai. Orang kelas kita belajar membersihkan kalbu sama dengan anak kecil lelengkah halu sedang belajar jalan. La ilallah, la ilaha illallah, brok dai. Ilallah, la ilaha brok dai. Itu namanya murid. Orang punya keinginan, punya kemauan, mau bekerja. Insya Allah, tidak ada yang sampai kepada tujuan oleh dirinya. Tidak ada yang sampai kepada Allah oleh kemampuan dirinya. Catat itu. Tidak ada. Siapa yang akan mampu melakukan perjalanan ruh dari mulki malakut jabarut lahut yang jaraknya triliunan kilometer. Dengan hambatan luar biasa. Nggak ada yang kuat Pak. Nggak bisa tarekat tanpa mursyid kamil mukamil, nggak bisa. Kenapa saya sudah belajar hampir 7 tarekat baru bertemu pengasabah? Saya terus mencari guru yang sanggup membawa ruh saya ke sana. Dikir kita, amalan kita, sholat kita, sodakoh kita, haji kita, segala hebat kita itu baru kayak anak kecil yang sedang belajar cemblang kecimplang. Bisa saja kita akan mengatakan, buat apa berjalan, nggak bakalan sampai kok. Itu namanya putus asa. Jadi kita itu bagaimana? Ya jalan aja terus. Di dalam ada umpamanya
5.000 atau 10.000 syirik kopi, la ilaha illallah, turun 1, la ilaha illallah, turun 2, nanti tumbuh lagi 10, turun lagi, illallah, la ilaha illallah. Begitu Allah melihat, ayo, aku ingin lihat semangatmu. Ini yang disebut himmatun aliyah. 1000 kali jatuh, 1000 kali bangun, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Udah capek, udah bonyok, udah capek, bangun malam, terus berjuang. Jangan dikira yang disebutkan kiai yang ibadahnya lancar itu istiqomah itu gampang, himping, hampang. Tidak ada itu. Perangnya itu yang mahal. Perang. Untuk bangun malam apa tidak perang dulu? Kalau kita melihat pengerja ajengan gawas, tiap jam 1, jam 2 udah bangun, udah mandi. Enak amat ya ajengan gawas malah lancar. Beliau perang dulu. Dengan dirinya, dengan setan, dengan nafsu. Perang dulu. Dan beliau menang. Jadi kita, setelah oleh Allah dilihat upaya kita membuang syirik, hobi itu terus menerus, bahkan zikir yang 165 yang dikembangkan ba'da duha malam 1000, 2000 sampai berapa? Illallah, la ilaha illallah. Terus diperjuangkan, Allah memperhatikan. Ayo, sampai di mana kamu? Setelah terlihat dia lesu, capek, lunglai, beak dengkak disebutnya. Cek bahasa Sunda mah qolat hailati. Cek Allah, sini aku jemput kamu anakku. Duduk, Bu. Baru sudah dijemput. Jadi, Pak, kita ini kan masih salah-salah duga. Tebak aja tebak sebelum salam nih. Biarin salah juga enggak apa-apa, jawabnya salah. Istiqomah dulu, karomat dulu. Istiqomah dulu ya. Baru apa? Karomat ya. Jadi kalau sudah apa? Istiqomah. Baru apa? Salah. Ya nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Wong kamu bukan ulama kok. Kalaupun ulama bukan hoas. Karena kita terlalu dicekoki film, cerita, komik. Bahwa Syekh Anu Gagas Sakti Mandraguna setelah Syekh Anu Gagas Sakti Mandraguna setelah. Pak, sebenarnya satu, mohon doa supaya kuat saya ngomong. Kalau udah ngomongin yang begini sulit kuatnya Pak. Bersyukurlah Anda menjadi orang yang tidak tahu tentang diri Anda sendiri. Andaikan Anda tahu siapa Anda, tidak mustahil Anda tidak akan mampu membawa diri. Ketangkep enggak omongan? Coba diulang. Bersyukurlah Anda tidak tahu siapa Anda. Andaikan Anda tahu siapa Anda, maka Anda tidak akan mampu membawa diri. Bisa sombong habis-habisan. Pak, sekali la ilaha illallah wa maddaha, ada yang maddaha dipanjangkan. Oh, ilah. Tapi ada wa maddaha tembus. Maknanya tembus. Maddah. 4.000 dosa dihapus. Satu kali. Makanya mending kita nyaho lah daripada nyahon ke sombong ke akang. Kali ke ini 165 kali 4.000 sabaraha tuh sekali dikit. Oh, pan bahaya ya. Cep. Allahu Akbar. Ya. Jadi kita selalu menganggap yang disebutkan mendapatkan karomat itu adalah kita mampu melakukan sesuatu yang luar biasa, kan gitu ya. Ini bercahaya apa enggak? Saya mau kedip ya. Mati apa enggak? Padahal pakai zikir saya. Saya pakai zikir. Mati apa enggak? Jadi Pak Jejen sudah ada karomatnya belum? Gitu kan? Karena kamu mengukur karomat dengan main-main. Ini pentingnya tahu nak. Bukan gak capek ngomong. Bukan pengen ngomong terus. Tapi kasihan Anda yang gak tahu. Anda menganggap Anda itu belum diberi karomat kan? Itulah Anda, baguslah Anda tahu.
sesuatu yang luar biasa. Biasanya orang sholat tidak berjamaah. Anda sholat berjamaah. Biasa, luar biasa. Karomat. Itu, mana? Kalau nunggu kapan yang ada karomat, sholat jangan. Batur geus mulai nunggu karomat. Karomat itu begitu. Jam 2, jam 3 malam orang lain sedang senang-senangnya apa? Biasanya ini malah bangun sholat. Biasa, luar biasa. Khawarik apa dukholi lawan nomor. Khawarik luar biasa ada karomat. Selesai sholat orang pada kabur, kamu zikir. La ilaha illallah. Damung hati mung. Sebenarnya kita tidak mau nafsu itu, tapi dilawan. Allah, la ilaha. Karomat. Kalau Anda ingin tahu imbalan yang Anda dapat di dunia, jadi panjang ngomong tadi kali. Jangan salahkan saya ya. Kita ini ajula, apa katanya? Ajalah, apa katanya? Tergesa-gesa. Jadi kalau amal itu pengen instan diimbali sekarang. Kalau belajar ngamalkan zikir, khotaman, manakib, istiqomah, tapi belum juga diberi sesuatu di dunia, rasanya Allah itu belum memberi karomah. Begitu? Jujur aja. 1. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunat fajar. Pahalanya apa katanya? Lebih besar daripada dunia dan untuk satu orang, untuk banyak. Enggak. Sebesar dunia dan isinya itu untuk satu, untuk banyak. Mikir-mikir. Untuk satu. Nah, yang sholat sunat sebelum subuh, sholat fajar, ada berapa orang? Ribuan. Lah kalau Allah berikan pahalanya diturunkan ke dunia untuk 1000 segede-gede dunia, di mana tempatnya? Jangan bodoh. Ini Ibn Athaillah Sakandari mengatakan, kamu jangan bodoh. Jangan ingin hasil ibadah itu selalu ingin terasa sekarang. Kenapa? Karena tidak ada tempatnya. Untuk satu orang saja 2 rakaat lebih besar daripada dunia dan seisinya. Itu 1 kali. Kalau 10 kali, kalau 1 bulan, kalau 1000 orang, di mana tempatnya? Ya sudah, oleh Allah disimpan di gudang sana. Masih juga Anda ngecemleng, cek suna menon ngecemleng. Ngotot, ngecebrek. Iya, ya Allah ya, gitu-gitu sih saya paham juga Pak Jejen, tapi kan saya mana Pak Jejennya. Karena dengan zikir Anda tidak mendadak dapat proyek gede. Karena dengan zikir tidak mendadak warung Anda jadi toko besar. Karena tidak mendadak Anda jadi ahli doa yang jitu. Lalu Anda merasa bahwa Allah baru memberikan imbalan. Kalau kamu ingin tahu imbalan yang sekarang, terangkan apa jangan? Karomah nih. Karomah itu bukan harus terbang. Keismuan film entem. Waduh, jadi mizwar ki gitu anak ho. Paling promah. Tong keismuan atuh mikir. Saya setuju lah film-film begitu mendidik keagamaan, tapi jangan sampai orang menganggap bahwa karomah itu begituan aja. Mesti bisa masuk ke tanah. Lu ditonjok dari jauh. Ente mah karomah tinukit. Bukan begitu.
Maaf ini kepada kawan-kawan di film ya. Silakan aja Anda, di ranah Anda, tapi jangan sampai orang terkelabui. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab, sudahkah Anda? Anda tadi maghrib zikir? Sudahkah Anda mendapatkan imbalan zikir itu langsung dari Allah sampai kepada diri kita? Sudah belum? Apa itu? Allah mengizinkan lidah Anda menyebut Dia. Itu sudah imbalan. Hati-hati bodoh, hati-hati kita. Bukan Anda bodoh, kita suka bodoh. Pernah punya pacar? Kan kalau mau apel lu suka bawa apa? Wah macam-macam ya. Kira-kira lu bawa tahu satu bongsang dari Sumedang. Arek naon ya? Kasaha? Bawa naon? Di mana? Sakumaha? Kasaha? Lalu tahumu diterima. Tapi ketika kamu pulang, ia tidak memberikan apa-apa kepadamu. Teu malesku bolu, teu malesku rokok balik. Apakah Anda marah? Marah atau tidak? Kurang ajar punya pacar. Aku bawa tahu satu bongsan, kamu nggak balas apa-apa, goblok sekali kamu. Pasti pacarmu akan mengatakan, cukup dengan senyumku kan? Iya toh. Beres. Hei, punya lidah diizinkan oleh Allah menyebut la ilaha illallah. Itu karomah. Allah izinkan kita yang kotor bersanding dengan Dia, bermesraan dengan Dia, berpelukan dengan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah berfirman, apa itu enggak cukup, tolol? Kata Allah pada saya, ya bukan saya ngomong sama Anda. Lepas ya, lepas. Lepas sekarang, lepas. Tidak akan menuntut macam-macam yang ingin sekarang. Jadi sudah diberi karomat. Istiqomah atau belum? Belum. Karomah dulu baru datang istiqomah. Al istiqomatu khairum min alfi karomat. Istiqomah itu lebih besar, lebih sulit daripada 1000 karomat. Karomat bisa 1000, istiqomahnya belum. Maka Al-Hikam mengatakan, innama nahnu fitnah fal matlubu amamak. Yang dikejar di depanmu semuanya adalah ranjau-ranjau yang kalau Anda tidak mampu menangkapnya dengan baik, Anda akan tepuk dada, aku hebat, jatuhlah Anda. Tidak jadi Anda masuk ilahi anta maksudi, sebab Anda terjebak di perjalanan. Tah gitu ajengan Pak izin ya. Jadi maju aja terus. Ini masih banyak Pak Jijen di dalam. Iya terus saja maju. Ini nanti bagaimana Allah akan menilai. Kalau tadi mengatakan tidak ada manfaat, betul itu. Itu normatif namanya. Itu normatif, aturan itu kaidah. Tapi dalam pelaksanaan nanti Allah melihat, aduh kamu dari 10.000 penyakit baru 3 yang selesai. Ya sudahlah, cukup. Jalan kamu anak kecil baru 3 langkah, aku jemput. Amin. Sudah cukup pertanyaannya ya? Cukuplah ya. Kasihan saya. Nah, ngomongnya udah capek. Tidak ada yang sangat mendesak. Teruskan lagi. Jadi saya mau nanya, sudah diberi karomah? Ya, beda ngomongnya. Balik Nurul Ulum beda ngomongnya. Sudah dapat karomah ya? Coba kamu kedip tuh, mati apa enggak? Enggak. Buktinya enggak. Gimana tuh? Memangnya karomat main-main gitu dong. Bukan limbat, Pak.
Bukan limbat. Apa berani nyebut limbat karomah? Tanyakan dulu tahajudnya berapa rakaat. Sholatnya berapa, wiridnya apa. Maaf ya, gitu-gituan. Pan saya dulu tukang begitu. Enggak sampai begitu sekali sih, ya gitu makanya nyokot bedog. Nih wiridnya tahu badarolahu wa bibaka daril ka'apa ya syahwa mayadaya li sayyid sayyidina halamahalahu mahakamalahu. Puasa 3 hari enggak mempan Anda. Mau saya kasih enggak? Nah, bagus. Itu namanya kamu tahu la ilaha illallah lebih tinggi daripada itu. Tapi kamu bisik nanti sama saya. Sudah aku tinggalkan ilmu gitu-gituan mana? Mantan saya. Yang datang ke saya bukan mau sholat berjamaah awal waktu. Itu aja. Ijab. Wirid ini untuk ini, wirid ini. Ya narukuni badaw salamun ala Ibrahim. Pakai rokok. Panas? Enggak. Oh, kamu naik. Tapi sholat subuh kesiangan. Jadi api rokok enggak mempan, api jahanam mempan nanti. Nauzubillah min dzalik. Apalah maknanya, saudara? Siap? Sudah mendapatkan karomah? Walaupun belum istiqomah, masih banyak penyakit dalam kalbu. Berarti Anda ditolak oleh Allah? Tidak, karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ibarat anak kecil berjalan, belajar jauh, cuma berapa? 3 langkah tapi sudah nyangakeun ka pangersa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.